Jika konflik Iran dan Israel benar-benar pecah malam ini, dampaknya bisa mengubah peta dunia. Dalam video ini, kita akan melihat senjata yang bisa memicu perang terbesar di Timur Tengah. Langit malam di Timur Tengah tiba-tiba berubah merah. Sirene meraung di seluruh Israel. Alarm pertahanan udara berbunyi tanpa henti. Di layar radar militer, sebuah titik kecil muncul dari arah timur. Awalnya hanya satu. Namun dalam hitungan detik, titik itu berubah menjadi garis api yang melesat dengan kecepatan luar biasa. Operator radar berteriak, target hipersonik terdeteksi, kecepatan Mach 13. Semua orang di ruang komando langsung memahami satu hal. Itu bukan rudal biasa, itu adalah Fatah. Dan targetnya diduga berada di dekat rumah Benjamin Netanyahu. Selama bertahun-tahun, konflik antara Iran dan Israel terus meningkat. Kedua negara tidak berbatasan langsung, namun perang bayangan terjadi di banyak tempat. Suriah, Lebanon, Laut Merah, bahkan dunia siber. Israel menuduh Iran mengembangkan senjata nuklir, sementara Iran menuduh Israel terus melakukan sabotase terhadap fasilitas militernya. Serangan rahasia, pembunuhan ilmuwan, dan perang drone membuat situasi semakin panas. Pada suatu malam yang menegangkan, Iran mengirim pesan yang sangat jelas. Pesan yang tidak dikirim melalui diplomasi, tetapi melalui rudal hipersonik. Rudal Fatah dianggap sebagai salah satu senjata paling menakutkan di Timur Tengah. Iran mengklaim rudal ini memiliki kemampuan luar biasa, kecepatan hingga Mach 15, jangkauan sekitar 1.400 km, kemampuan manuver di atmosfer. Kecepatan seperti itu berarti rudal bisa mencapai Israel hanya dalam beberapa menit. Beberapa analis bahkan mengatakan waktu reaksi sistem pertahanan menjadi sangat sempit. Bahkan sistem terkenal seperti Iron Dome, David Sling, Arrow harus bekerja dalam hitungan detik. Jika terlambat sedikit saja, rudal bisa menembus pertahanan. Dan tanggal yang tidak akan dilupakan. Pukul 2.14 dini hari. Radar Israel menangkap objek berkecepatan sangat tinggi. Operator langsung mengirim laporan ke pusat komando. Objek balistik mendekat dari arah Iran. Dalam hitungan detik, sirena berbunyi di berbagai kota. Warga berlari menuju bunker. Di markas militer Israel, para jenderal berdiri menatap layar besar. Lintasan rudal terlihat jelas. Dan lintasan itu mengarah ke wilayah Caesarea, tempat kediaman pribadi Netanyahu berada. Ketegangan langsung memuncak. Israel segera meluncurkan rudal pencegat. 1, 2, 3 sistem pertahanan diaktifkan sekaligus. Radar mencoba memprediksi lintasan rudal Fatah. Namun, ada masalah besar. Rudal itu tidak terbang lurus. Ia bermanuver. Lintasannya berubah-ubah seperti ular api di langit. Komandan Pertahanan Udara berteriak, "Intercept sekarang!" 1 rudal pencegat meluncur, kemudian 1 lagi. Langit malam berubah menjadi medan pertempuran cahaya. Detik-detik menentukan akhirnya tiba. Sebuah kilatan terang muncul di langit. Namun, tidak semua rudal berhasil dihentikan. Salah satu objek berhasil menembus lapisan pertahanan. Beberapa detik kemudian, boom! Ledakan besar mengguncang kawasan pesisir. Getaran terasa hingga beberapa kilometer. Jendela rumah pecah. Alarm mobil berbunyi di mana-mana. Asap tebal membumbung ke udara. Beberapa laporan awal menyebutkan sebuah bangunan di dekat kompleks kediaman Netanyahu terkena dampak ledakan. Pasukan keamanan langsung menutup area. Helikopter militer berputar di atas lokasi. Pertanyaan besar segera muncul. Apakah Netanyahu berada di rumah saat serangan? Informasi yang beredar sangat terbatas. Militer Israel tidak segera memberikan pernyataan resmi. Namun, beberapa sumber menyebutkan bahwa Netanyahu tidak berada di lokasi saat ledakan terjadi. Sementara itu, media internasional mulai melaporkan kejadian ini sebagai eskalasi terbesar antara Iran dan Israel. Dunia menahan napas, karena satu hal sangat jelas. Jika konflik ini terus meningkat, perang besar di Timur Tengah bisa terjadi. Serangan rudal semacam ini bukan sekedar serangan militer. Ini adalah pesan geopolitik. Iran ingin menunjukkan bahwa mereka mampu menyerang jauh ke wilayah Israel. Sementara Israel berjanji akan membalas setiap serangan dengan kekuatan penuh. Amerika Serikat, Rusia, dan negara-negara Timur Tengah mulai mengawasi situasi dengan sangat serius. Karena jika konflik ini meluas, dampaknya bisa mengguncang dunia. Langit Timur Tengah kembali tenang, namun ketegangan masih terasa. Rudal Fatah mungkin hanya satu senjata,
Tetapi pesan yang dibawanya sangat jelas. Perang modern kini bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Dan satu keputusan bisa mengubah sejarah dunia. Berita serangan ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Media internasional mulai memberitakan kemungkinan eskalasi konflik besar. Pertanyaan utama muncul, apakah Benjamin Netanyahu berada di rumah saat serangan? Beberapa laporan awal mengatakan ia tidak berada di lokasi. Namun, ketegangan tetap tinggi. Negara-negara besar mulai memantau situasi. Karena jika konflik antara Iran dan Israel meningkat, dampaknya bisa melibatkan banyak negara. Timur Tengah kembali berada di ambang krisis besar. Serangan rudal bukan hanya tentang kerusakan. Itu adalah pesan. Pesan bahwa teknologi militer terus berkembang dan bahwa konflik geopolitik dapat berubah menjadi perang terbuka kapan saja. Langit Timur Tengah kembali gelap. Namun dunia tahu, ketenangan itu mungkin hanya sementara. Karena di balik langit yang sunyi, senjata baru terus dipersiapkan. Dan sejarah mungkin akan berubah dalam satu malam. Beberapa menit setelah rudal diluncurkan, sistem pertahanan Israel langsung mengaktifkan protokol darurat. Sirine meraung di berbagai kota. Suara alam memecah kesunyian malam. Warga Israel yang sedang tidur langsung terbangun. Orang tua menggendong anak-anak mereka. Orang-orang berlari menuju bunker. Di jalanan, lampu darurat menyala merah. Langit malam mulai dipenuhi cahaya dari radar militer. Semua orang tahu satu hal, sesuatu yang besar sedang terjadi. Ketika komputer militer Israel menghitung lintasan rudal, hasilnya mengejutkan. Targetnya berada di kawasan pesisir Caesarea, sebuah daerah yang terkenal dengan villa mewah dan keamanan tinggi. Di wilayah itu terdapat salah satu rumah pribadi Benjamin Netanyahu. Para perwira militer langsung berdiri dari kursi mereka. Situasi berubah menjadi krisis nasional. Jika target itu benar, maka serangan ini bukan sekadar serangan militer. Ini adalah pesan politik yang sangat besar. Serangan ini bukan hanya tentang satu ledakan. Ini adalah pesan geopolitik bahwa teknologi militer baru telah mengubah cara perang modern. Rudal hipersonik membuat waktu reaksi menjadi sangat singkat. Dan jika konflik ini terus meningkat, dunia bisa menghadapi krisis yang jauh lebih besar. Langit Timur Tengah kembali tenang, namun ketegangan masih terasa. Karena semua orang tahu peristiwa malam ini mungkin hanya awal dari sesuatu yang lebih besar.